dipersembahkan oleh Banjar TV. Saya Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini, setelah lama Batana Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Keluar, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bertahan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita bertahan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan, kerukunan bubuhan Banjar KBB. Mulai dari Balikpapan, Samarinda,
Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia, Brunei Darussalam, hingga negara Singapura. Datangan dari TV Banjar TV ini, kami sudah lawas Pak mendengar kiprah Banjar TV ini, terutama dengan beliau ini Pak Samad ini sering mengirim dengan Pak Ari ya, mengirim rekamannya yang menghasil di Malaysia, di Tembilahan, di Kuala Tungkal ya, di mana-mana itu. Biar kami apabila kami ini dihilangi juga kan, kami ini Banjar juga. Jadi menambahkan aja dari Pak Asmuni tadi bahwa kami di sini membentuk suatu wadah untuk supaya satu orang Banjar ini kan, ngarannya dahulu KBBKT, Kerukunan Bobohan Banjar Kalimantan Timur. Pada waktu Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara ini masih satu. Nah tahun 3 tahun yang lalu Kaltara itu memisahkan diri lalu berdiri. Kami kadang mau pecah, jadi tetap satu dalam satu organisasi, ngarannya kadang lagi KBBKT ditambahi KO Kalimantan Utara. Jadi Kerukunan Bobohan Banjar Kalimantan Timur Kalimantan Utara. Ketuanya satu. Ketuanya paling harat kami nih, Gubernur Gubernur Kalimantan Utara Bapak Irianto Lamri. Mudah-mudahan pian kayaknya bisa berdapat di sana kan. Nah ini satu-satunya atau organisasi paguyuban yang berisi gedung seorang. Nah satu-satunya kita ini gedungnya di pusat kota, di sebelahnya mall. Dan di sini di lantai 3 ini ada kamar, 3 kamar yang kalau ada bobohan kita tepi asat, kawa aja guringan sini. Dan alhamdulillah, ini karena Rumah Sakit Wahab Sarani ini pusat rujukan rumah sakit untuk Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur termasuk Kalsel, Kalteng, sehingga ini banyak bobohan kita yang mulai Banjar itu yang dirujuk ke sini berobat. Nah kebanyakan ini mereka ini hanya bermodalkan BPJS, artinya jaminan di rumah sakit oke, tetapi untuk biaya hidup masalah itu kan, masalah. Jadi alhamdulillah kita ada organisasi yang bisa membantu lah, paling kada guring bisa di sini ya, artinya kada di mereka umumnya yang dirujuk ke sini adalah berobat jalan Pak, dalam rangka kanker itu radioterapi. Jadi di Sinar di Banjarmasin kada ada aja, rusak, jadi dikirim ke sini dan umumnya mereka hanya berobat jalan, jadi guring terserah. Nah Rumah Sakit Wahab Sarani belum ada rumah singgahnya, jadi ya alhamdulillah masihlah kita bisa membantu beban kita di sini untuk guring lah, lawan kalau makan itu kita bawa urunan lah kekawanannya yang ada kelebihan di sini. Itu barangkali tambahan kami. Jadi informasi bahwa tadi Pak Asmuni sudah menyampaikan di samping organisasi besar KBBKTKO, kita ada organisasi tingkat kabupaten kota yang ada di Kalsel itu. Jadi mulai yang paling perbatasan ini KKT, Kerukunan Keluarga Tabalong itu ada. Dan kita bisi gedung ya Pak Asmuni ya. Ada juga sekretariat yang lebih ganal pada ini Bang anunya. Cuman kada tuntung belum. Belum
ya gaya lah belum tuntung, tapi kayak kan insya Allah berdoa terus supaya tuntung ini kan. Dan Bupati dalam waktu yang kadalawas lagi karena hari ini ulang tahun Kabupaten Tabalong, setelah itu akan ke sini, mudah-mudahan Sidin melihat bangunan kita belum tuntung, dituntungkannya. Itu yang kedua, kerukunan keluarga Amunte ya Pak Helmi Nijami dengan Pak Wahab. Setelah itu ke sini sedikit, kerukunan keluarga bukan Barabai, Hulu Sungai Tengah ya Pak Isran Abdia. Bergeser sedikit, kerukunan keluarga Balangan. Nah, Balangan ini sudah berapa kali juga bupatinya datang. Barabai juga berapa kali ya Pak ya sudah datang nih. Setelah itu ada kerukunan keluarga Amandit, ini Kandangan. Ke sana lagi kerukunan keluarga Tapin Pak, Rantau Pak Jubaidi. Setelah itu ke sana lagi kerukunan keluarga Martapura, Banjar. Ada lagi kerukunan keluarga Pulau Laut ini apa namanya? Kota Baru. Cuman Kota Baru ini kadang-kadang mengaku Banjar pulang kan itu loh kan. Pagatan ya. Jar separuh lain jar kan. Separuh orang Solo jar kan. Sulawesi kan. Setelah itu ada kerukunan keluarga Bakumpai Marabahan, Batola. Yang Banjarmasin gak ada, karena Banjarmasin Banjar Berataan kan. itu kira-kira tambahan kami. Jadi terima kasih atas kunjungan pian-pian. Mudahan pian-pian kena kembalinya selamat sampai ke mana tadi, Kuala Lumpur ya Pak ya, ke Brunei ya Pak tadi, Brunei. Dan kebujuran ini kawan semuaan, kawan di WhatsApp ya Pak ya. WhatsAppnya grup BLN itu Pak Ari 4 kah dia BLN. Nah, BLN itu kalau sehari ini kada terbuka lebih 1000 yang masuk itu kan. Banjar lintas negara. Jadi BLN ini Indonesia itu sudah semuaan itu. Singapura, Brunei, Malaysia, Mekah ya Pak ya, ada Mekah Dulu ada Australia. Ini kada muncul lagi Australia itu kan. Jadi mudah-mudahan salam aja kami lawan kekawanan bobohan kita yang ada di sana di Brunei ini, Haji Amir dengan Saiful Hadi ya, yang kita kenal bujur nih. Kalau di Malaysia itu ada kesempatan lagi. Itu barangkali. Terima kasih. Dan mungkin kita Pak Helmi Nijami. Nah, paling kada karena lanjut dengan berdoa kan gitu loh. Alhamdulillah pada hari ini kami merasa sangat senang kedatangan bapak-bapak, kawan-kawan, sebataan, asa bersemangat, asa di Banua. Kami alhamdulillah juga dulu mulai tahun 82 ada membentuk kerukunan keluarga Hulu Sungai Tengah K2HST. Nah, jadi kami salah satu pilar dari KBBKT. Kalau dulu macam-macam KBBKT ini sebenarnya saya ingat kami kada langsung KBBKT kada, itu ada Wagas, ada Wadah Gawi Sebumi. Dulu ingat almarhum Pak Fahri Dumas, waktu itu ya ada pertemuan di rumah sakit cobalah. Ada waktu itu Pak almarhum Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir waktu pelantikan Pak Ardan dan gubernurnya Pak Haji Muhammad Said. Dapat di situ ada kumpulan. Alhamdulillah, jadi Barabai ini salah satu pilar dari KBBKT ini. Dan yang kegiatan kami ya
tiap bulan itu bawa kumpulan silaturahmi, barisan, dan diisi tausiah. Kebetulan ada juga beberapa orang berapa ini yang jadi ustaz lah di di Samarinda ini, alhamdulillah. Jadi kita memang ada banyak berpikir tentang masalah kehidupan, artinya persoalan itu, tapi kita bagaimana menambah ilmu, menambah iman, menambah amal. Itu aja yang kami prioritas program kami. Dan alhamdulillah ada yang tercatat ada 300-an yang orang berabai. Cuma yang aktif ya kira-kira sekitar 100-an lah yang aktif berkumpul tiap bulan. Itu aja ulun sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau memang dipanggil yang kuasa mudah husnul khatimah. Ada aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lawan menghadap ini pertama buku kisah humor bahasa Banjar. Nah, ini bisa aja ada pembacaan atau atas di bagian-bagian. Nah, kedua di Banjar ini dikirimi orang Wanda dan berarti makannya akan juga kalau misalnya makan paling Udah balasan Bapak selesai biar makan. Kalau bisa biar mulai lagi kamus bahasa Banjar. Insyaallah. Wadahnya nih kalau bagi nang ada bergigi nggak wah? Tahu apa aja. Terima kasih banyak. Jadi kita mungkin lewat Pak Ali lah, Pak Asmuni Ali minta mungkin untuk mengisi di sini kalau kawan 10 tingkah kamus bahasa Banjar. Jadi kalau dipinjam pakaikan kena pinjam tulisakan ya. Kena anak-anak ya Bapak Juri ya. Bapak Juri ada Pak. Habis. Iya, ini cepat habis. Jabar Habib, Banjarmasin Pos. Ada juga. Kalau pengen anak lewat online ada juga. Ada bahasa Inggris Banjar. Jadi orang Banjar Adat di sini lawan kadang lagi. jadi Sidin ini sampai ke anak Sidin bisa bahasa Banjar dan anak, cuman anak-anak itu sudah lain sudah bercampur-campur. Rasa kerinjangan selawas marah kabaru maura apa hamar di wayang ini kutub-kutupan rasa hatiku tak sabana rasa kerinjangan selawas marah kabaru maura. Yang sudah hijrah ke Samarinda, biarnya wayang ini kalau kada apa tadi? Apa tadi yang jinjung tadi tadi? Harus bersahadat dan beradab. Bersahadat dan beradab. Insya Allah kemana-mana rasuk. Nyaman. Hendak lawan Dayaknya, hendak lawan Kidungnya, hendak lawan Banjarnya makinnya. Nah, hendak suku apa aja, insya Allah terpakai karena di Kutai itu ada Panji Salaten. Kadang dulu betakon dulu kan di Banjar. Kenapa jadi pindah ke sini? Nah, alhamdulillah calon anggota DPR di PNBK, aku melihat ke depan kalau Anang Rosadi meminta aku di PNBK, aku kada cocok. Pindah aku ke sini padahal sudah bercalon. Urutan pertama aku calon. Ya, PNBK Bahari PNBK zaman Faisal. Nah, itu. Ini aktivis Banjarmasin yang menjadi orang Samarinda. Dan di mana di Samarinda? di Sungai Kunjang. Sungai Kunjang. Jadi termasuk di lembaga budaya adat Kutai masuk juga kita. Bukan hanya di KBBKT, lembaga budaya adat Kutai itu dengan sultan-sultan, alhamdulillah hubungan kita bagus, Tuan Sidin. Ya. Pesan untuk aktivis yang di Banjar. Nah, pesan aktivis di Banjar. Pesan untuk aktivis di Banjar agar merapatkan barisan karena ini narkoba kuliah ngeri banar. Mantap banar. Narkoba di Banjarmasin itu ngeri, pergaulan bebas juga ngeri. Padahal di situ adalah orang-orang yang lengkap dengan religiusnya.
Nah, ormas-ormas coba pang visi dan misinya itu untuk mengangkat derajat kawan-kawan itu. Nah, aku di sini juga tujuannya adalah mengangkat derajat orang kita daerah, anak-anak muda kita yang ada di daerah siap bersaing di era masuk ke era persaingan masyarakat ekonomi ASEAN dan globalisasi. Nah, jadi ada pelatihan-pelatihan kerja kita mainkan. Mantap. Nah, itu.